Hai teman-teman semua, this is EITS, Economic is that simple. Channel yang menyajikan konsep-konsep di dalam ilmu ekonomi secara sederhana dan mudah dipahami. Materi kita kali ini tentang apa ya? Let's take a look. Selain permintaan, sisi lain dari pasar adalah penawaran. Apa itu penawaran? Nah, teman-teman, penawaran di dalam teori ekonomi itu dibedakan konsepnya dengan jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah ditawarkan. Penawaran mengacu pada pengertian berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan oleh individu atau produsen atau perusahaan pada waktu tertentu. Ingat ya teman-teman, kata berbagai kombinasi berarti pasti ada lebih dari satu kombinasi. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah yang ditawarkan mengacu pada pengertian jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan baik oleh individu, produsen, atau perusahaan pada harga tertentu. Nah, ingat kata kunci di sini, pada harga tertentu. Berarti hanya ada satu kombinasi. Bagaimana mengenai hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan? Berbeda dengan hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta, hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan adalah positif atau searah, berbanding lurus, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Ceteris paribus, yaitu dengan menganggap hal-hal lain yang juga berpengaruh terhadap penawaran dianggap tidak berubah. Nah, ini merupakan hukum penawaran. Hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dengan harga dapat diekspresikan atau disajikan di dalam bentuk kurva yang disebut dengan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang akan ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, karena antara harga dengan jumlah yang ditawarkan memiliki hubungan yang lurus banding, maka kurva penawaran memiliki slope positif, memiliki kemiringan positif. Nah, jadi yang warna hijau nih, teman-teman. Yang warna hijau ini menunjukkan atau ini adalah kurva penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Di dalam bentuk tabel, hubungan antara harga dengan kuantitas yang ditawarkan dapat dicontohkan seperti ini. Bisa kita lihat ya. Harga semakin naik nih. 0, 2, 4, 10, 17. Nah, kuantitas juga naik. Semakin harga tinggi, semakin kuantitasnya banyak. 0, 4, 21, 50. Pada harga 2 yang ditawarkan 4. Kalau harganya 10 yang ditawarkan 21. Kalau harganya 17 yang ditawarkan 50. Di dalam bentuk kurva, nih yang warna hijau memiliki dan S2 ya, ada S1 dan S2 di sini, bahwa kurva penawaran itu memiliki slope positif. Nah, teman-teman, selanjutnya mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga barang itu sendiri, teknologi, harga input, musim. Mungkin saya mencontohkan satu ya, harga input. Kalau harga input naik, hal tersebut bisa menyebabkan biaya produksi naik. Kalau biaya produksi naik, maka perusahaan akan mengurangi jumlah produksinya. Berarti jumlah yang ditawarkan akan turun.
Harga input naik menyebabkan jumlah yang ditawarkan turun. Perubahan penawaran juga dibedakan di dalam konsep perubahan jumlah yang ditawarkan dan perubahan penawaran. Perubahan jumlah yang ditawarkan merujuk pada perubahan yang disebabkan karena faktor harga atau karena harga berubah, tercermin pada pergerakan titik di sepanjang kurva penawaran. Sedangkan perubahan penawaran merupakan perubahan yang disebabkan oleh faktor selain harga. Misalnya, harga barang lain, teknologi, harga input, musim, dan lain sebagainya. Secara grafis, tercermin pada pergeseran kurva penawaran. Nah, ini teman-teman di dalam bentuk grafik. Perubahan jumlah yang ditawarkan secara grafis tercermin pada pergerakan titik di sepanjang kurva penawaran, yaitu titik A ke titik B. Kenapa ada pergerakan titik pada kurva penawaran? Itu terjadi karena apa? Karena harga naik dari 10 menjadi 13 menyebabkan jumlah yang ditawarkan meningkat dari 21 ke 25. Di dalam panel yang satunya lagi, di sini terlihat bahwa jumlah yang ditawarkan naik dari 21 menjadi 40. Karena faktor harga? Bukan. Ini dapat dilihat, harganya tetap 10. Berarti naiknya jumlah yang ditawarkan dari 21 ke 40 ini bukan karena harga, tetapi faktor selain harga. Misalnya apa? Misalnya harga inputnya turun, menemukan teknologi baru yang membuat produktivitasnya naik, dan lain sebagainya. Paham ya teman-teman? Baiklah sahabat IITS, itu tadi sekelumit mengenai konsep dasar penawaran. Terima kasih sudah mengunjungi IITS channel. Kita ketemu di lain waktu dengan topik yang lain. Bye! See you next. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share.